Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Secan yang sehat dan cantik dalam acara Ngopi Manis yang artinya ngobrol pintar bersama dengan spesialis. Saya Dr. Dian, spesialis kulit dan kelamin. Pada kali ini akan membahas tentang dermatitis seboroik pada infantil dan dewasa. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang dokter muda yang cantik, yaitu dokter muda Sendang Tri Winayu, yaitu salah seorang dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Yarsi yang saat ini sedang menjalani kepanitraan di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa. Namun sebelumnya kita ngopi dulu, Mbak Winayu, ya, biar ngobrolnya lebih semangat karena ada kopi yang menemani. Silakan diminum dulu kopinya. Gimana kabarnya nih, Mbak Winayu? Alhamdulillah baik dok. Dokter Baik, kabarnya bagaimana dok? Alhamdulillah baik-baik saja saat ini, sehat-sehat ya. Nah, ini kita ngobrolin tentang dermatitis seboroik ya. Seboroik itu kan berhubungan dengan minyak ya, Iya benar. kelenjar minyak ya. Nah, bisa dijelaskan apa itu dermatitis seboroik dari kepustakaan yang sudah dikumpulkan? Baik, dermatitis seboroik adalah penyakit inflamatori kulit yang mulai munculnya itu dari wajah, kepala, lalu ke bagian kuduk, lalu ke leher, dan bisa juga menyebar ke area badan lainnya. Nah, Jadi intinya itu berhubungan dengan kelenjar minyak ya, Kelenjar aktivitas minyak, betul. dari kelenjar minyak. Jadi Iya. lokasi-lokasinya yang paling banyak kelenjar minyak yang di mana, nah itu yang akan menjadi sasaran timbulnya dermatitis gitu ya. Iya. Oke, jadi ini memang kondisi yang bisa diderita oleh siapa saja sebenarnya ya. Karena lokasi-lokasi di badan kita ada lokasi yang banyak kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ya. Tadi yang disebutkan di mana? Di wajah, di kepala, di kuduk ya. Bahkan di badan juga ya, tapi terutama di daerah punggung. Nah, itu kan biasanya di situ banyak jerawat ya. Karena jerawat itu hubungannya juga dengan kelenjar minyak. Nah, ini dermatitis seboroik kebetulan juga berhubungan dengan kelenjar minyak. Oke, Winayu, ini kan dibedakan tadi di dalam makalahnya Winayu yang saya baca itu dibedakan ada yang fase infantil, ada yang untuk fase dewasa. Di mana bedanya ini antara infantil sama dewasa pada kejadian dermatitis seboroik? Baik dokter. Jadi kalau untuk pada fase infantil itu dia tuh ada bentuk khasnya namanya cradle cap. Ya, ini diakibatkan karena dari hormon androgen dari ibunya. Lalu selain itu untuk cradle cap itu squamanya itu tebal, juga dia bentuknya bercak-bercak. Biasanya pada daerah kepala bagian depan atau samping. Selain itu juga berminyak tapi tidak ada kemerahan. Nah, rasanya itu antara sedikit gatal atau tidak gatal sama sekali. Nah, sedangkan pada dewasa ini tuh biasanya squamanya itu lebih tipis, lesinya lebih tipis, tapi juga bersisik dan biasanya sangat gatal. Nah, bedanya kalau pada dewasa itu biasanya diakibatkan karena kelelahan, juga karena stres, dan maka dari itu pada dewasa biasanya lebih mudah kambuh dan juga lebih bisa menjadi kronis. Oke. Seperti itu dokter. Ya, jadi kalau kita simpulkan ya, Winayu,
pada bayi yang baru lahir itu ada pengaruh hormon ibunya ya. Jadi hormon ibunya yang menyebabkan produksi kelenjar minyak. Kita tahu kelenjar minyak ini aktifnya kalau hormon androgen meningkat. Nah, ibunya ini kan memberikan pengaruh hormon androgen kepada bayi. Jadi produksi minyak di daerah yang memang daerah sebore atau daerah yang memang populasi kelenjar minyaknya banyak, nah itu yang akan muncul dermatitis seboroidnya. Jadi kadang-kadang kita mendapati bayi itu lahir kepalanya ada apa ya, kayak pakai topi gitu ya, yang disebut tadi oleh Dr. Winayu itu sebagai cradle cap. Jadi kayak ada kerak yang tebal di kepala gitu. Nah itu kalau mau dikupas-kupas ya susah karena dia lengket. Nah kadang ada bayi yang memiliki kerak di kepala yang tebal dan lengket, itu yang disebut dengan cradle cap. Itu adalah ciri-ciri dari dermatitis seboroid pada bayi ya. Tapi dalam beberapa minggu nanti hilang sendiri ya, nggak usah dibersihkan, nggak usah diapa-apakan, itu nanti hilang sendiri. Kenapa? Karena pengaruh hormon androgen dari ibu sudah mulai berkurang. Nah akhirnya produksi kelenjar minyaknya juga berkurang, dan cradle cap yang tadi sangat tebal lama-lama terkikis, habis gitu ya, jadi normal lagi. Tapi kalau pada dewasa beda. Pada dewasa itu sudah tergantung dari kondisi dermatitis seboroid yang ada di badannya, itu dipengaruhi oleh kelenjar minyak yang memang ada di badannya, tidak ada pengaruh dari orang lain lagi. Manakala aktif kondisi kelenjar minyaknya, maka dermatitis seboroidnya juga menjadi lebih berat gitu ya. Nah itu tadi disebutkan ada faktor stres juga ya. Stres juga. Nah, selama belajar suka stres nggak? Iya dokter. Stres ya, namanya belajar ya. Itu kamu nggak ada dermatitis seboroid nggak? Nggak ya. Takutnya tuh belajar langsung jadi gatel semua gitu ya. Kelenjar minyaknya hebat gitu ya. Tapi enggak ya selama ini ya. Tapi kalau stres iya ya. Ya. Jadi salah satu faktornya memang adalah stres yang cukup tinggi. Tapi faktor lain yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak juga bisa mengakibatkan timbulnya dermatitis seboroid ya. Makanan yang berminyak ya, yang digoreng-goreng lah, itu selain memang minyaknya yang mengakibatkan timbulnya kelenjar minyak yang aktif, juga perubahan dari karbohidrat yang digoreng dengan minyak panas itu juga menjadi yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik gitu ya. Nah itu juga bisa merangsang kelenjar minyak, bahkan hormonal juga ya. Jadi beberapa kondisi bisa mengakibatkan aktifnya kelenjar minyak yang mengakibatkan dermatitis seboroid. Nah kita tahu kalau dermatitis seboroid ini berhubungan dengan kelenjar minyak yang aktif. Nah sekarang bagaimana caranya supaya nggak aktif, supaya nggak jadi gatal-gatal? Gimana Dr. Winayu ini untuk mengatasinya, mencegah biar nggak jadi dermatitis seboroid? Bisa mengurangi makanan yang minyak tadi dok. Ya. Lalu juga misalkan ada seperti ada minyak atau keringat, bisa kita langsung lap, langsung bersihkan agar tidak menumpuk di dalam kulit. Lalu selain itu juga bisa menjaga kebersihan diri juga. Ya berarti kan kalau supaya kelenjar minyaknya nggak numpuk ya, maksudnya keringat yang dihasilkan tidak numpuk ya harus dicuci kan, harus rajin mandi ya. Nah jadi ternyata sahabat secan, kalau mau sehat dan cantik ya, itu ya harus bersih ya, harus rajin mandi, kemudian juga tadi nggak boleh stres, pokoknya semua bahagia gitu ya, semua kondisi yang dihadapi itu harus dihadapi dengan bahagia supaya nanti kelenjar minyaknya nggak aktif ya. Makan makanan juga harus makanan sehat, banyak sayur, banyak buah, karena ada orang-orang tertentu yang begitu berubah kondisi konsumsi makanannya, maka kelenjar minyaknya menjadi lebih aktif gitu ya. Nah sekarang tentunya ini kan sangat menyiksa ya, karena kan sudah merah kulitnya, bersisik tebal ya, tadi yang disebut squama itu artinya tuh sisik ya, sisik yang tebal dan tidak menyenangkan kan kalau gatal. Apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi nih, sudah gatal, sudah merah, sudah radang akibat kelenjar minyaknya sudah sangat aktif?
terapinya bagaimana? Baik, untuk terapinya itu pertama ada bisa menggunakan sampo dengan anti-malesizer, Dok. Yaitu contohnya seperti ketoconazole, lalu ada selenium sulfit. Nah, selain itu juga untuk mengurangi sisik yang tebal dan mengurangi pertumbuhan jamurnya, kita bisa memakai krim itamikazole. Selain itu juga untuk melunakkan sisiknya itu kita bisa menggunakan krim asam salisilat atau sulfur. Tapi jika ketiga terapi tersebut juga tidak mempan juga, maka kita bisa berikan prednisolon dengan dosis 30 mg per hari, dokter. Ya, tergantung berat badan dari pasiennya ya. Iya. Nah, jadi kalau sudah terjadi dermatitis seboroik ya pada seseorang ya, maka tentunya itu sudah terjadi radang. Nah, kalau radang kita harus berikan anti radang ya. Anti radang bisa kita berikan, bisa dalam bentuk kortikosteroid yang topikal yang dioles, bisa juga yang dikonsumsi secara oral. Dengan dosis kita sesuaikan berat atau ringan dan bagaimana berat badan dari pasien ini. Dan tentunya tadi juga kalau gatalnya berat begitu ya, itu nanti dikasih antihistamin juga ya, anti gatal gitu ya. Nah, kemudian juga diupayakan berada pada kondisi cuaca yang tidak merangsang kelenjar minyaknya aktif, jadi jangan yang gerah gitu ya. Kalau gerah udah keringetan, minyaknya juga naik gitu ya. Nah, terus udah gitu tadi ya memang kita tuh harus hidup sehat. Kalau mau sehat, mau cantik ya nggak boleh perutnya dijadikan tempat sampah segala macam dimakan gitu ya. Harus milih-milih, soalnya sekarang kan segala macam makanan kan berkembang itu. Tapi kita yang harus bijaksana bagaimana untuk mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih yang pertama sehat, yang kedua mencegah timbulnya kondisi-kondisi yang berat. Dan yang paling penting lagi tadi, kalau kelenjar minyak sudah aktif, banyak kelenjar minyak yang menghasilkan minyak di permukaan kulit, maka itu sama dengan mengundang jamur untuk masuk ke dalam kumpulan minyak tersebut ya. Jadi dermatitis seboroik memang lebih berhubungan dengan minyak dan juga jamur yang seperti di ternak gitu loh, begitu minyaknya banyak. Oleh karena itu salah satu terapinya adalah memberikan anti jamur ya, baik dioles atau dikonsumsi secara oral gitu ya. Samponya juga sampo anti ketombe, karena dalam sampo anti ketombe itu ada anti jamur ya, baik itu selenium sulfit ya, selenium sulfit, zinc pyrithion, bisa juga ketoconazole, itraconazole, itu kan semua teman-temannya lah senyawa-senyawa anti jamur gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Winayu yang sudah memberikan informasi tentang dermatitis seboroik pada bayi dan juga dewasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat kita yang selalu ingin sehat dan cantik. Dan mudah-mudahan juga ini akan bermanfaat juga buat Dr. Winayu yang sebentar lagi akan menjadi dokter yang hebat insya Allah ya. Dan mungkin kita bisa tutup ya pertemuan kita kali ini. Dan teman-teman semuanya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, kita ngopi lagi. Silakan Dr. Winayu diminum. Sahabat secan sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.